Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil iman wal islam wa arsala rasulahu 'alal kafatil umam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa khairil anam wa ala alihi wa ashabil kiram, amma ba'du. Hadirin muhtaramin, Bapak alim ulama wal kiai yang sangat saya muliakan, para bini sepuh saha haji sepuh ingkang tansah dahat ing pinabekten, wabil khusus panjenenganipun Bapak Kepala Desa, tuwin panjenenganipun saking pemerintah desa, panjenenganipun Bapak RT ingkang kula hormati. Alhamdulillah, dan juga tamu undangan hadirin rahimakumullah, jamaah Majelis Taklim Baitul Arifin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini, di aula Majelis Taklim Baitul Arifin, dalam rangka tasyakuran sekaligus menyongsong Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberi keberkahan, manfaat, maslahah fid dini wa dunya hatta akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sebagai uswatun hasanah yang kita harapkan syafaatnya fid dini wa dunya hatta akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita dapat berkumpul. Insyaallah pada pertemuan kali ini saya berusaha sebisa mungkin untuk berbahasa Indonesia. Di Mas Bali nih. Ya, khusus Mas Bali nih. Nah, liane Jawa iso nih. Mas Bali iso. Alhamdulillah. Yang pertama, saya sebagai wakil teman-teman jamaah Majelis Taklim Baitul Arifin ini yang merangkap panitia juga konco dulur. Terima kasih kepada tamu undangan juga dari pemerintah daerah, pemerintah desa, Bapak Ibu, masyarakat sekitar Baitul Arifin. Alhamdulillah, termasuk dukungan doa panjenengan sami, termasuk wabil khusus panjenengan donatur. Terima kasih banyak. Semoga amal panjenengan sami baik dari doa ataupun amal ataupun sedekah jariah panjenengan sami menjadi sedekah ataupun amal yang manfaat, maslahah fid dini wa dunya hatta akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila teman-teman dulur Baitul Arifin ada kekurangan, kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, wabil khusus pada acara malam hari ini. Memang ya ala kadaripun, suasana memang masih corona, ya. Semoga nanti ke depannya negara kita terbebas dari corona. Amin amin ya rabbal alamin. Tasyakuran pertama, yang jelas bapak-bapak, ibu-ibu, tamu dan masyarakat, kenapa kami tasyakuran? Mungkin sekitar 2,5 tahun ya. Pertama kalau Riki masih pada ilalang, alhamdulillah dari panjenengan sami
termasuk wakaf. Alhamdulillah Majelis Taklim sampun gada izin secara resmi. Niki terima kasih dumateng Bapak Ustadz Andi panjenenganipun ingkang ngurus dugi Kutai Timur kota nggih. Sangatak niki alhamdulillah suratipun Bapak RT nggih. Niki wonten sampun wonten suratipun perizinan Majelis Taklim dan juga dari pewakaf niku sampun wonten suratipun. Pramila saking menika niki lengkap jangkep perizinan kami di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Nggih. Terus alhamdulillah pripun-pripun kita harus punya izin karena kita di tengah-tengah negara yang punya aturan agar supaya kita ini tilok ora tilok nih ataupun dianggap majelis taklim ataupun tempat yang tidak punya perizinan ataupun katakanlah aliran sesat. Bisa dicek alhamdulillah, tapi yang jelas prinsip daripada dulur-dulur Baitul Arifin ini mengajak bersama-sama siapapun untuk belajar bersama-sama ke depanipun lebih baik. Alhamdulillah. Kenapa bersyukur? Kemarin Baitul Arifin merekrut atau mengajak niku tidak hanya sekedar suka, tidak sekedar hanya itu setuju, masuk harus berpuasa 3 hari. Kenapa? Bukan untuk Baitul Arifin sebenarnya. Kita berniat kepada Allah untuk berubah, berusaha ke depannya itu lebih baik. Poso mlebu Yasin aja ora poso. Iki dikarenakan kita dituntut untuk tenanan merubah diri dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Kemarin puasa 3 hari, sekarang alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman itu sekitar ada 40 berapa ngoten kok 3 ya Pak Aziz atau Pak Maya niku paduan niku riyado sedoyo semua lali Pak Fari deh riyado semua Pak Amal lali riyado Cirakat puasa 40 hari, malamnya sholat 40 rakaat. Tujuannya pertama mendoakan dirinya sendiri agar lebih baik, kedua masyarakat, keluarga, ketiga masyarakat supaya di Wanasari itu menjadi desa yang aman tentram, terjauhkan dari mara bahaya. Maka dalam hari sangat bersyukur gini, alhamdulillah kalau dari Tulungagung mengacungkan jempol dumateng dulur-dulur yang mau mendoakan gitu saudara-saudaranya agar supaya Allah memberi ridho dalam kehidupan sehari-hari. Sangke semangatnya bapak-bapak, ibu-ibu tamu undangan lek kanca-kanca Baitul Arifin kan sampun niku wau iki tidak hanya 40 hari, sudah 2 kali, akan 3 kali sebagian itu akan bersama-sama nanti di bulan Rejab, insya Allah hari Selasa Rabu mulai lagi. Sangke bahasa Indonesia apa? Sangke dibening. Ya, bahasa Indonesia apa? Sangke. Begitu semangatnya, Mas Farid ya. Begitu cintanya untuk berbenah diri, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, agar supaya hidupnya diridhoi, puasa lagi loh Pak. 40 hari, bukan kok kita niku aliran apa puasa loh. Kita niku ingin berdoa pada Allah. Apa yang dipikirkan? Istighfar loh Bapak-bapak, ibu-ibu nggih. Istighfar astagfirullahaladzim. Itu ada yang mengambil 3.000 sehari semalam, ada yang ngambil 21.000. Sama tanya dulur-dulur, niku ndongakne kita tuh keluarga dan pemerintah agar supaya ojo gegeran,
ojo lulukan, jangan sampai menghina sana, jangan sampai menghina sini. Semua satu naungan negara Kesatuan Republik Indonesia, terus utama pada Wanasari. Kalau nanti kita itu saling membenci, menghina yang kaya, menghina yang miskin, yang pintar menghina yang goblok gitu, yang cantik menghina yang jelek, akan menjadi apa Wanasari? Pak RT semakin bingung gitu. Nah di sini, maka dalam hal ini alhamdulillah bersama para ustadz, alhamdulillah juga beliau Pak Andi saking sangat kesini niku ngajar, gitu, ngajar membaca Al-Quran. Sing belum bisa sholat wonten lho Pak Baitul Arifin. Alhamdulillah termasuk Pak Ustadz Muntako, gitu, termasuk Pak Aziz, ya, Pak Asnawi, beliau itu yang mendidik. Makanya saya sendiri sempat meneteskan air mata. Begitu semangati enten teman-teman yang mau membaca, mau belajar Al-Quran pakai Iqra nih loh, ya. Orang saya sini buatan keluar yang Jawa dikirimi video gitu. Nah alhamdulillah gitu. Jadi jangan patah semangat. Jadi Baitul Arifin alhamdulillah menyiapkan tempat atau waktu, ada ustadz yang mau mengajari belajar membaca Al-Quran dan juga belajar tata cara ibadah. Seandainya pun belum tahu sama sekali, alhamdulillah termasuk para ustadz, para dulur-dulur niku mau membantu. Maka dari itu kami pada malam hari ini bersyukur kepada Allah agar supaya nikmat-nikmat yang diberikan kepada Baitul Arifin, teman-teman tetap semangat niku wau tetap bagus sampai akhir hayat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga bermanfaat pada dirinya sendiri, pada keluarganya, dan juga kepada masyarakat. Dikarenakan menjaga itu lebih berat. Kita awali dengan kebaikan, setelah itu berat lagi untuk menjaga. Nah yang jelas kita berbenah diri baik secara akhlak dohir dan akhlak batin. Kalau jadi buruh, jadilah buruh yang bagus akhlaknya. Seandainya jadi pegawai, jadilah pegawai yang bagus akhlaknya. Seandainya jadi ustadz pun juga harus menjadi ustadz ataupun pimpinan ataupun tokoh masyarakat yang baik akhlaknya, baik kepada sesama ataupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang diharapkan. Maka kita perbedaan jangan pernah gitu, dulur-dulur Baitul Arifin, jangan pernah itu diperbesar. Dikarenakan kita punya kelebihan masing-masing, dikarenakan kita punya kekurangan masing-masing. Maka dalam hal ini ayo kita berbenah, kita mencari ilmu agar supaya kita itu mendapatkan apa-apa yang kita hendaki. Yang jelas hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Amin ya robbal alamin. Ini tidak usah panjang-panjang ya. Ini kok menanti nih kok ya. Nah, dulu bekas. Seandainya bapak-bapak ibu-ibu kurang gimana nih, niku boleh usul. Seandainya nanti mauludan, kami kemarin di Baitul Arifin nopo niku Tulungagung, itu acara besar mauludan itu prasmanan. Itu dibantu juga para masyarakat seperti ngeten iki. Walaupun temriku bukan jamak majelis, tapi ikut berbagi dalam acara mauludan. Di situ ada 6 menu. Itu makan bebas. Enggak seperti ini, tapi ini contoh ya. Seandainya ada kurangnya bebas, orang yang apa-apa nih, hanya ini. Nah gitu ya. Ini contoh sedikit. Semoga nanti seandainya ada cara bapak-bapak, ibu-ibu, tetangga, masyarakat, ayo bersama-sama memeriahkan mungkin Maulidin Nabi, kita cinta Rasulullah, termasuk dengan melalui aku kok hanya punya harta benda atau panen sawit ini. Alhamdulillah aku tak bagian bakso nih 200 mangkok. Ini boleh di Pak Bu. Jadi acaranya itu ada bakso, ada sate,
ada nopo mawon. Krono apa? Zaman sekarang dulu kan kalau dulu di Jawa kalau kita memeriahkan Maulidin Nabi itu ada gunungan gitu, ada tumpeng, tapi yang jelas banyak di sana makanan-makanan kecil, jajan yang digantung-gantung. Gitu, jajan pasar gitu, rayahan, misalnya itu rayahan nggak pantas, gitu. Akhirnya diganti di situ uang 5.000, tapi satu-satu di dua muatan kan. Akhirnya alhamdulillah kemarin Baitul Arifin mencoba yang gaya baru, menu makanan terserah, ngopi terserah, tim kopi ada, tim itu. Termasuk seandainya pun makan berapa kali ini, ya pokoknya masih ada di tempat, silahkan. Alhamdulillah itu semakin masyarakat sekitar, termasuk para bapak-bapak ibu, termasuk pemerintah, alhamdulillah banyak mendukung, termasuk Bapak Lurah dan sebagainya. Karena apa? Bagus. Dengan bersama kita mungkin menu prasmanan itu mengurangi kita untuk berbeda tujuannya niku. Uang niku lek geding, ya Mas ya. Uang niku lek geding. Orang itu kalau tidak suka, lali Mas Wadin, lupa ya. Orang itu kalau tidak suka ataupun benci gitu, ataupun dendam, seandainya mau bertemu satu tempat, apalagi satu meja makan, lama-kelamaan wawuh apa ya? Oh, damai katanya. Wawuh, damai Mas Farid. Damai. Maka dalam hal ini, seandainya pun mungkin di antara tetangga, betul kan? Di situ kok kurang wawuh, kurang damai. Ayo kita buatkan acara di mana makan-makan bersama dalam acara, termasuk seandainya Isra Mi'raj ataupun Maulidin Nabi. Insya Allah ya, amin ya. Muka-muka ke depanipun, muka-muka kalau yang mriki kan hari ini kok. Kayak acara nggak kesini nanti. Insya Allah ya. Maka alhamdulillah termasuk mungkin bapak-bapak donatur tetangga sebelah atau masyarakat nanti yang jelas. Itulah tujuan kita bersama agar supaya Wanasari menjadi desa yang makmur barokah. Amin amin ya robbal alamin. Monggo Pak RT mungkin bisa sampaikan kepada mungkin yang lain, kan? Alhamdulillah juga yang jelas di sini di Kota Syakura, semoga hajat tingkat teman-teman jamaah Baitul Arifin diijabi Allah, diridhoi Gusti Allah dan mendapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua niki mau juga kita menyongsong Isra Mi'raj Kanjeng Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diringkas. Nah di sini yang jelas dalam Isra Mi'raj Kanjeng Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu Rasulullah mendapatkan tugas sholat, kan? Alhamdulillah yang jelas insya Allah yang hadir niku sholatnya jangkep. Amin ya robbal alamin. Kecuali ibu-ibu yang dapat bapak-bapak kadang-kadang ada tamu tidak salat loh gregetnya kalau tidak sholat. Kan kemarin ada tamu, ibu kan ada tamu tidak sholat, aku juga tidak sholat. Masya Allah Pak, itu kan tamu-tamu kan bisa maaf tak sholat dulu kan gitu kan. Lah ibu kan ya memang itu kodrat sunatullah, itu kodratullah. Ada tamu ya, tamu merah kan. Tapi bapak-bapak kadang-kadang ada tamu itu kadung asiki. Kalau mungkin, kan, belum diberi kekuatan untuk sholat, kadang kalau itu tertinggal, malu dengan saudaranya, atau kadang mungkin saudaranya seandainya berlain kepercayaan, berlain agama, tapi yang jelas kita harus berusaha sekuat mungkin untuk tetap menjalankan sholat 5 waktu, termasuk teman-teman yang di atas roda, gitu, yang di atas roda kendaraan atau mobil. Mungkin sebagai penghantar barang ke sana kemari, tetap bersolatlah walaupun di situ mungkin kita mengambil fasilitas jamak ataupun qashar. Nah kan, nah itu sholat dohiriyah. Saya tidak membahas secara mendetail, seandainya pun kurang, beliau Ustaz itu bisa menerangkan tentang fikihnya. Nah yang saya terangkan, kenapa kadang-kala orang ahli sholat, kadang kalau tokoh, kadang kalau juga ustadz belum tanha nganil fahsya'i wal munkar,
Sholatnya belum bisa mencegah perbuatan keji dan munkar dikarenakan sholatnya masih dohiriyah, belum sampai batiniah. Wah, piye kayak kok iso menghina orang lain padahal dia setiap hari sholat Jumatane yo di depan sendiri, berangkat yo awal sendiri, tapi ngorok di pojokan. Nah ini, maka dalam hal ini kita syukuri. Pertama, kita bisa sholat tiap hari, sholat syariat. Tapi harus kita tanya pada diri kita sendiri, kenapa ya aku tukang sholat kok masih suka marah apalagi sama istri, kadang-kala sama tetangga, kadang-kala sama saudara. Nah ini tanyakan pada diri Anda sendiri, apa yang kurang? Itu sholatnya batin. Gitu ya? Maka dalam hal ini, kan, kita harus belajar yang dinamakan ibadah batin. Di situ jalurnya jalur tasawuf. Yang pertama, syariat kita jaga. Baik sesuatu yang paling sunnah, itu tetap kita lakukan dikarenakan kebaikan itu nanti akan menghasilkan kebaikan, termasuk siwakan. Sama lihat, gitu. Kita itu Islam dari kecil. Lihat di kala Jumatan berapa orang yang bersiwakan. Okay? Padahal siwak itu adalah untuk melipat gandakan amal-amal kita. Rasulullah dawuh, seandainya saya ini tidak dianggap memberatkan umatku, saya wajibkan untuk bersiwakan. Sama lihat, betul kan? Maka dalam hal ini siwak itu murah, 10.000, 20.000. Seandainya pun ada teman tetangga niku ikram ataupun umroh itu bisa minta ataupun oleh-oleh. Maka dalam hal ini kita harus berbenah. Kebaikan itu kembali pada diri kita sendiri, bukan kita mengambil kebaikan orang lain. Ayo kita benahi dari sunnah-sunnah yang sekecil mungkin. Insya Allah nanti terutama di akhirat kita akan mendapatkan balasannya. Selama ini kita mengejar duniawiyah dari pagi sampai sore, mungkin katakanlah di jalan bekerja ataupun di kebun sawit, itu untuk mengejar kebutuhan dunia, tidak masalah. Tapi kita harus punya program untuk mengejar akhirat dengan fasilitasnya. Oke, monggo berbenah. Silahkan jenengan itu ngaji mencari ilmu di mana. Yang penting benahi syariat dan juga harus belajar untuk menyempurnakan syariat adalah ilmu tasawuf. Itu untuk menata hati. Piye yo kalau dihina kita itu mendoakan baik, itu harus punya ilmu. Kita dihina, sabar, itu ada batasnya. Dia menghina, onjok, nggih. Dia apa pribadi? Gitu. Ini dia menggonggong, saya juga menggonggong. Emangnya gue tidak bisa menggonggong, kan? Emangnya ulun tidak bisa menggonggong, menyalak, gitu. Belajar. Nah di sini seandainya sama-sama menggonggong berarti podo-podo kiri sama-sama anjingnya. Betul lagi. Maka dalamnya perlu ilmu. Kalau kita itu iya yo, mulai podo kiri ini kapan? Nah ini pagi jengkong antara satu orang dengan yang lain, kadang golongan satu dengan golongan yang lain saling menggonggong, akhirnya Wanasari tempat untuk saling menggonggong. Ojo sampai gitu. Bagus wilayah termasuk seandainya pun bukan Wanasari, maaf, mesti bagian Kombeng teman-teman gitu. Di luar Muarawahu, Kombeng dan sekitarnya, jadikanlah paling tidak jenengan sami itu menjadi orang yang peduli masyarakat walaupun hanya dengan doa. Awalilah dari kita sendiri. Ayo kita berbenah diri, kita meniru akhlak Rasulullah. Nah itu bagian daripada pelajaran tasawuf. Dan jadi akhlak Rasulullah itu bi'aini rahmah. Kita melihat orang lain itu dengan pandangan kasih sayang. Itu jangan-jangan kok melihat yang lebih
Ngono kasih sayang ora katanya. Kasih sayang apa kasih sayangnya katanya. Oh, kabeh disayangi. Pak Haji kabeh disayangi. Nah di sini makanya seandainya pun bagi yang kaya, itu sayangilah yang miskin. Seandainya jenengan iku pinter ngerti ngalim, sayangilah yang masih bodoh belum tahu apa-apa. Yo sudah salah. Mungkin alim mabuk kok malah dihina. Kan kasihan kan? Ayo sebagai orang alim, ulama, tokoh, rekrut kasihan. Tetangga kita, teman kita seandainya belum sholat ojo malah di kafir-kafirnya ojo dikentuk-kentuk nih. Jangan sampai disesat-sesatkan. Itu udah bagus orangnya. Rasulullah mengajarkan itu udah ada. Makanya kita harus belajar. Seandainya pun jadi pemerintah, tolong rakyat. Maka dalam hal ini siapa yang bermanfaat bagi yang lain, itulah yang bagus. Khairunas anfa'ulin linnas. Yang jelas dalam hal ini masalah penjabaran lebih lanjut, yang jelas kita itu belajar sholat syariat yang bagus, kan? Kita sempurnakan dengan sholat batin. Lek wong Jawa istilahnya enek telu sholat. Satu itu sholat rogo, sholat syariat dengan berbagai tugas dan kewajiban sebagai sholat syariat, ini sembah rogo. Yang kedua itu sholat batin. Lek wong Jawa istilahnya itu sembah cipto, ya kan? Sembah cipto itu wudune ngalahke hawa nafsu, mengalahkan hawa nafsu. Yang ketiga itu sholat daim, itu sembah rasa. Nah di sini disempurnakan. Maka dalam hal ini kita harus berbenah lagi. Aku tak mengejar ilmu itu. Itu semua ada pada ulama-ulama kita. Niku sing para pini sepuh. Kalau di sini yang dekat adalah Syekh Yusuf Al-Makassari. Itu beliau. Itu kitab-kitab tasawufnya banyak. Kalau nek Kalimantan kitab sing sepuh, kitab Barincong dari para datuk. Yang pertama Datuk Nuraya diberikan Datuk Suban. Akhirnya Datuk Suban diberikan kepada Datuk Sanggul karena beliau sebagai murid Datuk Suban. Ngerti kan? Ada 11 atau 12, Allah niku yang paling pandai cerdas adalah Datuk Sanggul. Termasuk Syekh Asad Al-Banjari, termasuk sampai sekarang alhamdulillah, termasuk beliau Abah Sekumpul dan ulama-ulama sekarang. Kita ini berdasar ya. Makanya pengetahuannya ojo hanya yang dilihat mata, indrawi. Yang kedua ada pengetahuan ini, yang pertama pengetahuan indrawi, yang kedua pengetahuan akali, yang ketiga itu pengetahuan ladunia. Enggak tinemu nalar. Sama belajar kan? Akhirat itu ada bagi orang yang yakin akhirat di depan kita. Sewaktu-waktu kita itu akan mati dan sewaktu-waktu kita masuk alam barzakh, alam kubur dan mempersiapkan diri untuk alam akhirat. Itu tidak kelihatan mata. Maka dalam hal ini ayo kita sama-sama katakanlah berbenah diri, kita mencari ilmu agar supaya kita akhlak kita lebih bagus di sisi Allah, di depan Rasulullah SAW. Yang jelas kita di tengah-tengah masyarakat. Amin amin ya Rabbal Alamin. Dikarenakan keterbatasan waktu, kan mungkin entosi lagi menanti menu-menu ini. Maka dalam hal ini alhamdulillah semoga hajat kita dipun sebatan insyaallah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Insyaallah demikian saja penyampaian kaula. Nanti doa kula suwun panjenenganipun Pak Ustadz Abdul Aziz Al-Dukiyu, Pak Duki. Kalau saya menikah, lapatipun ngapunten, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Duki. Alhamdulillah wa syabang min as-sunnah wa bibarakatil ulama wa syabang ulama bibarakatil wassalamu jamaah wa abidin dalam majlis
رسول الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين